Dalam era digital yang berkembang pesat, tata kelola pemerintahan dituntut untuk semakin adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bank Indonesia merupakan salah satu instansi yang menjadi pionir smart governance di Indonesia. Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia tidak hanya memiliki mandat menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional, tetapi juga berperan sebagai arsitek digitalisasi ekonomi Indonesia. Namun, sebelum hadirnya KRIS, sistem pembayaran digital di Indonesia menghadapi tantangan besar. Beragamnya metode pembayaran berbasis QR Code dari berbagai penyedia jasa menyebabkan fragmentasi sistem. Setiap merchant harus menyediakan banyak kode QR yang berbeda. Kondisi ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga memperlambat inklusi keuangan digital. Dari sisi tata kelola, koordinasi lintas lembaga, integrasi data, serta pengawasan sistem pembayaran menjadi lebih kompleks. Aparatur di Bank Indonesia dituntut bekerja lebih cepat, akurat, dan kolaboratif dalam menghadapi disrupsi digital. Disinilah urgensi transformasi menuju smart governance dimulai. Sebuah tata kelola cerdas berbasis teknologi, kolaborasi, dan manajemen ASN yang adaptif. Transformasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal manusia di dalam organisasi. Dalam upaya mewujudkan implementasi KRIS, Bank Indonesia menghadapi tantangan manajemen talenta di Bank Indonesia yang mencakup peningkatan kompetensi digital, perubahan pola pikir birokratis menjadi agile, serta kebutuhan akan kolaborasi lintas sektor. Dalam konsep Smart ASN, aparatur negara dituntut memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Namun realitanya, tidak semua pegawai siap menghadapi perubahan cepat di sektor fintech dan digital payment. Diperlukan sistem manajemen talenta yang terstruktur, mulai dari rekrutmen berbasis kompetensi digital, pelatihan berkelanjutan, hingga budaya kerja kolaboratif. Bank Indonesia kemudian memperkuat capacity building, digital mindset training, dan pengembangan kepemimpinan transformasional sebagai fondasi menuju smart governance. Tahun 2019 menjadi tonggak penting dengan peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard atau yang biasa kita sebut dengan KRIS. KRIS menyatukan berbagai metode pembayaran QR ke dalam satu standar nasional. Satu QR Code untuk semua aplikasi pembayaran. Inovasi ini bukan hanya terobosan teknologi, tetapi juga wujud nyata smart governance, yaitu kebijakan berbasis kebutuhan publik, kolaborasi lintas industri, dan regulasi adaptif terhadap perkembangan digital. Dari sisi manajemen ASN, implementasi KRIS mendorong aparatur Bank Indonesia untuk bekerja berbasis data, meningkatkan koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku industri. Digitalisasi proses pengawasan, integrasi sistem pelaporan, hingga edukasi publik dilakukan secara masif dan terstruktur. KRIS menjadi simbol perubahan dari birokrasi administratif menuju birokrasi digital yang solutif dan responsif. Pasca implementasi QRIS, perubahan signifikan dalam sistem pembayaran digital semakin terlihat. Inklusi keuangan meningkat. UMKM dari kota besar hingga pelosok desa dapat mengakses sistem pembayaran digital dengan mudah. Hal ini berdampak baik pula bagi perdagangan di Indonesia. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI melaporkan bahwa volume transaksi QRIS terus melonjak tajam sejak 2022
dan mencapai sekitar 1,47 miliar transaksi pada kuartal 3 tahun 2025, naik 147,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan juga terlihat secara kuartalan dengan pertumbuhan 24,5% dari kuartal 2 ke kuartal 3 tahun 2025, menunjukkan adopsi QRIS yang semakin masif dan konsisten. Tidak hanya itu, saat ini penggunaan QRIS juga merambah ke level internasional. Per Agustus 2025, QRIS telah resmi beroperasi lintas batas di 9 negara, termasuk ASEAN, Jepang, Korea Selatan, India, dan Tiongkok. Beberapa pencapaian monumental tahun 2025 oleh QRIS yaitu, yang pertama, volume transaksi lintas negara mencapai 1,66 triliun. Yang kedua, QRIS digunakan oleh jutaan wisatawan mancanegara di Indonesia maupun turis Indonesia di luar negeri. Dan yang ketiga, QRIS semakin dikenal sebagai model sukses standarisasi pembayaran berbasis QR di tingkat global. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun, QRIS telah berkembang dari solusi nasional menjadi bagian penting dari jaringan keuangan internasional. Pembelajaran dari transformasi organisasi dan inovasi Smart Government BI. Apa pembelajaran yang dapat diambil? Mulai dari transformasi organisasi hingga penerapan inovasi QRIS sebagai solusi fragmentasi sistem pembayaran digital, Bank Indonesia telah menunjukkan karakter Smart ASN. Pertama, transformasi digital harus dimulai dari transformasi SDM. Teknologi hanyalah alat, manusia adalah penggeraknya. Kedua, manajemen ASN perlu berbasis kompetensi masa depan, yaitu digital skills, critical thinking, kolaborasi, dan inovasi. Ketiga, smart governance membutuhkan sinergi lintas lembaga dan keterbukaan terhadap perubahan. Keempat, kebijakan publik harus berorientasi pada kemudahan masyarakat, bukan sekadar kepatuhan administratif. Bank Indonesia melalui QRIS menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dapat berjalan beriringan dengan inovasi digital. Transformasi menuju Smart ASN bukan pilihan, melainkan keharusan. Karena masa depan tata kelola pemerintahan Indonesia ada pada aparatur yang cerdas, adaptif, dan berintegritas. Dan perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah berani.